Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah fi syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. وقال أيضا في آيات أخرى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. صدق الله العظيم. Hari ini jamaah sholat isya dan sholat tarawih di Masjid Baitur Rahim yang hadir pada saat ini yang saya muliakan. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah. Tidak ada kata yang lebih indah selain ucapan Alhamdulillah. Malam ini kita mendapatkan hidayah oleh Allah. Malam ini kita mendapatkan petunjuk dari Allah sehingga kali dengan sadar melaksanakan ibadah sholat isya berjamaah dan dilanjutkan dengan sholat tarawih berjamaah, di mana pada malam hari ini kita masih di awal insyaallah malam yang pertama. Mudah-mudahan sampai malam yang terakhir kali dengan nanti diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa melaksanakan amaliyah Ramadan dengan sebaik-baiknya. Amin Allahumma amin. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, tema sentral kita saat ini adalah 3 amalan utama di bulan Ramadan. Dalam Quran surah Al-Baqarah 183 itu di akhir saya akan menjelaskan, saya tidak akan menjelaskan dari awal, di akhir. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saya akan membahas dari kata yang terakhir malam. Durasi 15 menit, mudah-mudahan selesai. Mudah-mudahan engkau dijadikan oleh Allah menjadi orang yang takwa. Kata la'allah ini para jemaah, kalau ditinjau dari bahasa ilmu nahwu shorof, itu termasuk harfut tarajji. Harfut tarajji itu maknanya suatu amalan kalau tidak dilaksanakan dengan kesungguhan, amalan itu tidak akan tercapai, tidak akan terwujud. Maka agar perlu kalian dengan sungguh-sungguh di dalam melaksanakan amal ibadah puasa di bulan Ramadan, maka para ulama memberikan tuntunan ada 3 amalan utama perlu kalian dengan agar Ramadan perlu kalian dengan sukses di hadapan Allah. Yang pertama, meningkatkan sholat fardu dan sunnah. Amalan yang pertama adalah meningkatkan sholat fardu dan sunnah. Jadi puasa ini erat kaitannya dengan sholat. Sholatnya kita lakukan dengan disiplin. Di samping itu pula di dalam melaksanakan sholat fardu harus ditambah dengan sholat sunnah rawatib, sholat sunnah yang dilakukan sebelum dan sesudah sholat fardu. Dalam sebuah hadis ini namun dan harus dilaksanakan ini. Kalau ini tidak dilaksanakan, kemudian Ramadan perlu kalian dengan tidak akan bisa berhasil. Kata Rasulullah, man thala ala itnatai asyara rak'atan minas sunnati balallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang menjaga 12 rakaat dari sholat sunnah, maka Allah akan membangunkan istana di surga. Ya Allah, perlu kali dengan jaga sholat sunnah rawatib 12 rakaat sebelum dan sesudah sholat fardu sehari semalam, dijamin oleh Allah mendapatkan
istana di surga. Nopo malih dilaksanakan di bulan suci Ramadan. Yang pertama kata Rasulullah, arba'a raka'atin qabla duhur, 4 rakaat sadurunge duhur. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Berarti ini panjenengan kepengen melaksanakan sholat 4 rakaat, sholat qabliyah duhur, harus datang sadurunge adzan. Atau paling telat adzan mantul sudah berada di masjid. Sebab kalau panjenengan datang ke masjid telat, mohon maaf, untuk sempat. Maka sholat sunnah ini penting. Kalau sholat sunnah udah kalian jenengan jogo dijagi, insya Allah sholat wajibnya ikut tertata. 4 rakaat lebih. Hadisnya 4 rakaat. Jangan ditawar jadi 2 rakaat. Sebelum duhur 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Berarti 2 kali sholat. Kemudian warok ini ba'daha, dan 2 rakaat sesudah duhur. Yang kedua, warok ini ba'dal maghrib, 2 rakaat sesudah maghrib. Yang ketiga, warok ini ba'dal isya, 2 rakaat sesudah isya. Dan saat ini isya yang nopo Ustaz? Ramadan tidak Ramadan, lebih baik 2 rakaat saat ini isya tetap dilaksanakan. Dan yang keempat, warok ataini qabla al-fajr, 2 rakaat sebelum fajar, 2 rakaat sebelum sholat subuh. Niku jogo dijaga. Nek kula kalian jenengan kepengen puasa ini membuahkan keberhasilan, maka mohon maaf tadi di saat saya mimpin ini mudah-mudahan jadi motivasi pembelajaran sholat tarawih kulo kalian jenengan. Saya terus terang Pak, sholat tarawih di Masjid Baitur Rahim ini luar biasa. Jadi gak usah cepat-cepatan, ambil yang sederhana tapi dilaksanakan secara tumak-ninah daripada cepat-cepatan. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, engkau foto bersama. Oh ya siap. Oke. Aswa'an nasi sariqatan, sejahat-jahatnya pencuri adalah orang yang mencuri dari sholatnya. Sahabat ini bertanya, Kanjeng Nabi, kok ada orang yang mencuri dari sholatnya? Kata Rasulullah, orang yang dikatakan mencuri dari sholatnya adalah orang la yutimma ruku'uha wala sujuduha, yang tidak sempurna di dalam melaksanakan rukuk dan sujud karena terlalu cepat. Na'udzubillah min dzalik. Makanya tolong doa iftitah walaupun kudu kalian jenengan sholat tarawih jangan pernah ditinggal walaupun disingkat karena sholat tarawih. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu sudah cukup. Bisa dipahami ya? Niku fadilahnya ya Allah luar biasa para jemaah. Abdurrahman bin Auf itu pernah menyesal gara-gara hampir rukuk baru datang ke Masjidin Nabawi. Abdurrahman bin Auf itu sahabat Rasulullah paling sugih. Minta maaf kepada Rasulullah gara-gara terlambat bagi rukuk itu baru ditunjuk. Ya Rasulullah, izinkan aku mengganti keterlambatan sholatku, hampir rukuk aku tiba berada di Masjidin Nabawi. Padahal Abdurrahman bin Auf itu tidak pernah telat sholat karena pada saat itu mempersiapkan 100 dagangan onta. Jadi 100 onta itu dengan dagangannya dipersiapkan mulai jam 2 dini hari. Karena 100 Pak, saking sugihnya Pak, dia itu gak ada dagangan 100 onta berarti punya 100 toko.
Dengan apa kamu menembus, kata Rasulullah? Dengan 100 onta. Jangan hitung. Satu onta itu kisaran harganya antara 54 juta sampai 60 juta kali 100. Kepanggil pinten ini. Kata Rasulullah tidak cukup Abdurrahman. Fadilah doa iftitah tidak sebanding dengan harga 100 onta. Padahal punten. Rata-rata sing sholat cepat niku iftitahnya dibaca nama boten. Bagus, Pak. Kemudian Abdurrahman bin Auf niku mari hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Ya Rasulullah, kalau mungkin 100 onta masih kurang, aku tambah dengan dagangannya. Aku jadikan, aku sumbangkan di jalan Allah demi menembus keterlambatan saya tadi hampir rukuk baru tiba berada di Masjid Nabawi. Izinkan ya Rasulullah. Kata Rasulullah, daganganmu yang 100 itu yang berada di atas onta, taruhlah dagangannya satu onta itu bernilai 5 juta. 5 juta kali 100 ketemu bintang ini. Kata Rasulullah, tidak cukup Abdurrahman, tidak cukup. Baik ya Rasulullah, saya akan tambah dengan 4 budak. Karena saat itu Abdurrahman bin Auf punya 4 budak. Saya akan merdekakan saat ini juga. Kata Rasulullah, tidak cukup Abdurrahman, dengarkan baik-baik. Seandainya dunia dan isinya ini milik kamu dan kamu sumbangkan di jalan Allah untuk menembus doa iftitah, tidak akan sanggup, tidak akan cukup. Ya Allah, ayo doa iftitahnya singkat mawon. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan. Ucap para jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Yang pertama, jaga sholat wajib dan ditambah dengan sholat sunnah sebelum dan sesudah sholat fardu 2 kali pun singkat mau. Ada 3 Pak. Yang kedua, di bulan Ramadan ini biar 10 kali jenengan puasanya sukses di hadapan Allah. Amalan utama yang kedua kata Rasulullah adalah membaca Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Makanya Ramadan itu dikatakan syahrul Quran, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Luar biasanya Al-Quran, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Tempat turunnya Al-Quran menjadi tempat yang paling mulia di dunia, Mekah dan Madinah. Bulan diturunkannya Al-Quran menjadi bulan yang paling mulia, bulan suci Ramadan. Malam turunnya Al-Quran menjadi malam yang paling mulia, namanya malam Lailatul Qadar. Makanya orang yang hafal Al-Quran, nah ini mudah-mudahan jadi motivasi. Banyak riwayat yang mengatakan di pulau kali dengan punya putra hafal Al-Quran. Para ulama banyak yang menegaskan 7 turunan dijamin masuk surga. Alhamdulillah. Maka ayo pulau kali dengan putra putrinya kenalkan dengan Al-Quran. Kemarin saya ngisi manasik Pak, manasik haji sekecamatan Ponorogo. Saya tanya, Bapak Ibu calon jemaah haji, tolong ngacu berapa banyak di antara panjenengan yang sudah bisa baca Quran dan berapa banyak di antara panjenengan yang belum bisa baca Quran. Ya Allah, sing saged kali sing boten saged, kathah sing dereng saged. Ya Allah. Ada pertanyaan yang masuk kepada saya, Ustaz, apa kaitannya kemakmuran melaksanakan ibadah haji
ke Mekah dan Madinah, di mana di Mekah dan Madinah tempat turunnya Al-Qur'an. Panjenengan tawaf pakai bahasa Al-Qur'an, panjenengan sa'i pakai bahasa Al-Qur'an, panjenengan melontar jumroh pakai bahasa Al-Qur'an, bahkan panjenengan berada di padang Arafah pakai bahasa Al-Qur'an. Apa iya panjenengan belum bisa baca Quran? Tidak masuk. Maka tolong yang belum bisa baca Quran, tolong belajar Al-Quran sampai dan biar panjenengan di situ nikmat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka dari itu ayo anak-anak pulau kalian jenengan dekatkan dengan Al-Quran. Jangan sampai pulau kalian jenengan punya anak yang belum bisa baca tulis Al-Quran. Nanti pada saat pulau kalian jenengan menjelang sakaratul maut, jangan sampai terjadi. Suatu hari saya pernah diundang Pak di suatu rumah sakit. Saya disuruh Pak diundang itu ceramah Bapak Ibu, tapi saya disuruh untuk baca surah Yasin di depan ayahnya yang sudah menghadapi sakaratul maut. Saya bilang, Mas, Mbak, tolong bantu saya. Sebab ini kan bapak panjenengan, mestinya yang lebih afdal baca Quran kan panjenengan, bukan saya. Karena panjenengan putra putrinya. Apa bilang itu putra putrinya? Maaf Ustaz, saya nggak bisa baca Quran. Ya Allah. Maka yang terakhir, 3 amalan yang luar biasa yang menjadi penentu kesuksesan Ramadan 10 kali dengan yang terakhir, perbanyak berinfak dan bersedekah. Yuk kalau bisa di bulan Ramadan sudah saatnya untuk kalian dengan setiap kali datang ke Masjid Baitur Rahim samu boleh. Nopo sebab perlu kalian dengan latihan untuk meneladani kedermawanannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana kanjeng Nabi itu saking romane, lebih roman daripada angin yang berhembus. Yuk buat nopo-nopo perlu kalian dengan setiap hari 2000. Yang penting setiap tarawih tetap bawa 2000. Kesempatan. Ketika seorang sahabat bertanya pada Rasulullah, ayu shadaqatin afdal ilallah ya Rasulullah, sedekah apa yang paling afdal di hadapan Allah? Shadaqatun fi Ramadan, sedekah yang dikeluarkan di bulan suci Ramadan. Yuk, belajar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, 3 hal itu kalau kita mampu melaksanakannya, insya Allah ibadah puasa 10 kali dengan ke depan menjadi ibadah puasa yang afdol, yang diterima oleh Allah Subhanahu